Jemaah yang terkasih, hari ini bertepatan dengan perayaan Hari Pemuliaan Salib Suci. Umat Paroki Kristus Raja juga tengah melaksanakan kegiatan ziarah Jubileum Porta Santa di batch ketiga. Kegiatan diawali dengan misa bersama di Paroki Gereja Santo Yusuf Blitar dengan selebran Romo Julianus Gunawan CM. Berawal dari kedatangan 7 umat Katolik pendatang dari Jawa Tengah hingga berdirinya Paroki Gereja Santo Yusuf Blitar, bagaimana dinamika perkembangan dari gereja yang telah melahirkan banyak romo. Berikut ini wawancara eksklusif saya bersama Romo Gun dan juga Romo Nyoto. Baik umat Allah yang terkasih, baru saja kita tengah melaksanakan misa bersama dengan 4 wilayah umat dari Paroki Kristus Raja. Dan di samping saya sudah ada Romo Gun dan juga ada Romo Nyoto. Boleh perkenalan dulu Romo untuk seluruh umat Paroki Kristus Raja di sana? Ya, nama saya Romo Nyoto Basuki. Di sini saya sebagai pastor rekan, membantu Romo Iwan sebagai Romo Kepala Paroki. Baik, puji Tuhan. Terima kasih Romo dan juga seluruh umat di Paroki Santo Yusuf Blitar untuk sambutannya. Dan yang pertama menariknya adalah bahwasannya Romo kita tercinta, Romo Julianus Gunawan CM ini juga berasal dari kota Blitar. Boleh dong kita tahu lebih dalam bagaimana sih pengalaman beliau masa kecilnya selama pelayanan di paroki ini. Silakan Romo. Ya, saya itu bukan berasal dari kotanya, tetapi bagian dari Paroki Santo Yusuf Blitar ini, tetapi saya yang bagian stasi Mojorejo, kurang lebih 40 kilo dari sini. Tapi dulu ketika kecil, ya romo-romo yang dari Santo Yusuf ini datang ke Mojorejo berkunjung, lalu saya waktu misdinar di Mojorejo ikut ke stasi-stasi, mengikuti romo-romo itu, ya, mengunjungi stasi-stasi yang sekarang ini berada di bawah Paroki Fransiskus Asisi Mojorejo. Lalu sudah menjadi tradisi ketika dulu masuk seminari, ya, para seminaris dari Blitar itu banyak. Jadi yang angkatan saya itu sampai belasan, ya, yang berasal dari Paroki Santo Yusuf Blitar yang terdiri dari banyak stasi, ya. Lalu kita biasa ngumpul kalau liburan di sini, ya. Makanya kita membuat paguyuban seminaris itu namanya Bondes, Bocah Deso, karena banyak yang dari Deso, kita pengen belajar, pengen meniti panggilan, ya. Dan biasanya ya diajak, kalau pas di sini ngumpul, romo-romo di sini dulu mengajak kami juga untuk rekreasi, kadang ke Gunung Kelut atau ke tempat rekreasi Sumberudel itu apa, ya, untuk ya menjalin keakraban, lalu kita bergembira sebagai seminaris dari wilayah Paroki Santo Yusuf Blitar, yang disebut Bondes itu, ya, Bocah Deso, ya. Jadi itu ya, tentu ini menjadi hal yang menggembirakan, makanya hari ini misa di sini ya suatu yang sangat ya mengesankan bagi saya sendiri di paroki induk saya dulu. Sekarang sudah jadi paroki sendiri sejak 8 tahun yang lalu, ya, Mojorejo, tapi ini paroki induk. Surat baptis saya juga, buku baptis di sini, tercatat di sini. Ya, ini tentu hal yang bagian dari sejarah iman saya dan juga umat di paroki kalau sekarang Mojorejo, yang terutama yang umur-umur saya, ya. Saya kira itu, ya. Wow, luar biasa ya. Jadi kalau boleh dibilang Romo ini adalah putra daerah. Wah, luar biasa. Yang dulu juga bahkan dibaptisnya juga di paroki ini. Surat baptisnya pun juga masih ada di paroki ini, ya. Tercatat di buku baptis di sini. Luar biasa. Wow. Jadi seperti reuni kembali ya Romo, seperti flashback kembali ya. Nah, ini yang menarik. Kalau dulu kan masanya Romo sangat jauh sekali dan sekarang sudah ada di tahun 2025. Seperti apa sih proses perkembangan umat yang dulunya masih
main-main di sini menjadi umat, bahkan sekarang sudah menjadi Romo. Kita boleh nanya ke Romo Nyoto, bagaimana sih perkembangan umat di Paroki Santo Yusuf Blitar ini, bahkan sampai Romonya sendiri, Romo juga sudah belajar dari kota ini dan juga dulunya pernah dibaptis di sini. Silakan Romo. Iya, kalau melihat sejarahnya, bertolak dari sejarahnya, paroki ini berawal dari tahun 1927. Ya. Nah, pada waktu itu umat di sini, umat Katolik baru ada 7 orang pendatang dari Jawa Tengah. Itu. Gereja ini belum ada. Yang ada sekolah, sekarang sekolah SMP ini, SMP Yohanes Gabriel, itu namanya, itu dulu adalah HIS, ya, Holland Indie School. Itu untuk sekolah Hindia Belanda untuk bangsa pribumi, tingkatnya sekolah dasar. Tahun 1927. Itu. Nah, berdasarkan catatan sejarah, ada Romo yang sering ke sini, seingat saya ada 2, tapi yang saya ingat itu Jan Wolter itu sering ke sini. Nah, pada tahun yang sama, tahun 1927 baru dibangun pastoran ini, pastoran. Ini sebutannya, kalau yang HIS itu Jalan Diponegoro nomor 36, kalau pastoran ini Jalan Diponegoro nomor 40. Nah, baru tahun 1930 baru dibangun gereja ini, ya. Jadi yang lebih dulu tuh sekolah, pastoran, baru nih. Nah, terus gereja ini diberkati tahun 1931. Setelah diberkati, banyak sekali Romo yang berkarya di sini. Kalau saya menyebut di sini tidak hanya di wilayah kota ini, terutama sekali di wilayah Blitar Selatan. Romo Gunawan ini termasuk manusia dari Blitar Selatan, ya itu. Jadi Mojorejo itu dulu bagian dari Paroki Santo Yusuf Blitar. Sebelum Mojorejo ini menjadi paroki, lebih dulu itu Gereja Katolik Santa Maria Blitar ini lebih dulu. Ya, jadi punya anak Santa Maria Blitar ini. Lalu punya anak lagi Santo Petrus Paulus Wlingi. Habis itu punya cucu Paroki Santo Fransiskus Asisi Resapombo tahun 2016. Sudah punya cucu Santo Fransiskus Asisi Resapombo, masih punya anak ini tahun 2017 ini ya. Ya, Santo Fransiskus Asisi Mojorejo. Ya. Nah, sekarang ini sedang dipersiapkan kuasi paroki Santo Paulus Ngeni. Kita berharap nanti Santo Paulus Ngeni mendapat pendampingan yang baik, SDM-nya memadai, nanti segera menjadi paroki yang baru itu. Wow, luar biasa ya umat Allah yang terkasih. Sedikit namun kita sudah mendapatkan banyak sekali informasi mengenai sejarah singkat dari Paroki Santo Yusuf Blitar. Dan bahkan bisa berkembang sampai dengan saat ini. Bahkan juga ada yang melakukan persiapan juga ya untuk bisa menjadi paroki sendiri ya. Wow, luar biasa. Tentunya kami mengundang untuk Anda semuanya umat Allah yang terkasih di Paroki Kristus Raja. Kalau Anda jalan-jalan ke Blitar, jangan lupa ya langsung mampir ke Paroki Santo Yusuf Blitar. Bahkan juga ke paroki-paroki yang lain yang tentunya juga sudah mulai berkembang di sini. Baik, seperti apa keseruan kita? Oh, boleh langsung promosi Romo, boleh dong, silakan. Ya, untuk umat Katolik di Paroki Kristus Raja Surabaya, seandainya dolan ke Paroki Santo Yusuf Blitar, luangkan waktu yang panjang supaya bisa jalan-jalan ke daerah pantai selatan. Di sana bagus sekali ya, bagus sekali. Banyak pantai yang menarik yang ditawarkan. Jujuk ke sini, dolannya ke sana. Di sana juga banyak stasi-stasi saudara-saudari kita di sana yang ramah, siap menyambut kedatangan.
Syaratnya satu, harus bawa Romo Nyoto untuk bisa memandu begitu ya. Baik, luar biasa sekali untuk berkatnya dan informasi untuk seluruh umat paroki Kristus Raja dan penyambutannya yang sangat hangat untuk kita semua. Berkat selalu melimpah untuk Romo dan seluruh umat di paroki Santo Yusuf Blitar, dan juga terima kasih Romo Gun. Baik. Baik, umat Allah yang terkasih, seru kan berbincang-bincang dengan kedua Romo ini? Seperti apa keseruan kita untuk melanjutkan ziarah jubileum di tahun 2025 ini? Jangan kemana-mana, tetap bersama saya dan kameramen Mamo melaporkan langsung untuk KR News. Demikian serangkaian kegiatan ziarah jubileum Porta Santa di batch ketiga dengan